Kondisi jalan rusak di Lampung yang menuai sorotan publik hingga Presiden Joko Widodo datang, kini memunculkan masalah baru. Kantor tender pemenang lelang perbaikan jalan rusak nyatanya rumah warga yang ada di gang sempit. Ketiga pemenang tender ini akan memperbaiki ruas jalan Kota Gajah Simpang Randu, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian ruas Wates Kota Metro dan ruas Kota Metro Kota Gajah yang pernah dilewati Jokowi saat datang ke Lampung. Dari situs layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Provinsi Lampung, rekonstruksi jalan ruas Wates Metro dimenangkan oleh CV Bayu Brothers senilai 2,93 miliar rupiah. Selanjutnya, rekonstruksi ruas jalan Metro Kota Gajah dimenangkan oleh CV Bagas Adi Perkasa dengan nilai 4,9 miliar rupiah. Dan ruas jalan Kota Gajah Simpang Randu yang sempat disinggahi Jokowi beberapa waktu lalu dimenangkan oleh PT Suci Karya Badinusa dengan nilai 58,1 miliar. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung, Slamet Riyadi mengklaim salah satu pemenang tender PT Bagas Adi Perkasa sudah pindah alamat dan diperkuat dengan akta notaris. Jadi profil Bagas Adi Perkasa itu yang tercantum di SPSC itu masih alamat yang didatangi oleh media tersebut tanggal 16 Mei 2023. Jadi memang tidak akurat karena memang mereka sudah pindah alamat bulan Maret tahun 2022 tanggal 16 dengan kekuatan itu tadi akte notaris ya. Itu kan semuanya perizinan usaha termasuk surat pernyataan domisili oleh pamong setempat. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut rekanan proyek pemerintah yang tidak berkualitas menunjukkan adanya kong kali kong di balik penunjukan rekanan tersebut. Wakil Ketua KPK Ali Gufron menyebut KPK akan menelusuri lebih dahulu kebenaran terkait ketidakjelasan keberadaan kantor perusahaan rekanan dalam proyek perbaikan jalan di Lampung. Ketidakberkualitasan rekanan merupakan indikasi permainan yang patut dicurigai ada kong kali kong. Kecurigaan itu kuat jika kondisi rekanannya tidak berkualitas, kata Ali Gufron seperti kami kutip dari Kompas.com. Mei lalu Presiden Jokowi meninjau kondisi jalan rusak di Lampung. Jokowi mengatakan perbaikan jalan rusak akan diambil alih pusat dan sudah disiapkan anggaran 800 miliar rupiah untuk perbaikan 15 ruas jalan di Lampung. Jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Pihak berwajib harus segera menyelidiki temuan ini agar perbaikan jalan di Lampung bisa segera dilakukan sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Tim Liputan Kompas TV. Alamat pemenang tender perbaikan jalan di Lampung tidak jelas. Hasil penelusuran Kompas TV menunjukkan alamat pemenang tender ternyata rumah warga. Bagaimana tanggapan dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah? Kita akan bahas bersama Ketua KPPOD Arman Suparman. Selamat malam Mas Arman. Selamat malam Mbak Friska, apa kabar? Kabar baik, apa kabar Mas Arman? Semoga sehat juga ya. Amin. Kalau bicara soal ada dugaan pemenang tendernya fiktif, meskipun tadi Pemprov bilang alamatnya sudah ganti begitu. Nah, bagaimana KPPOD melihat kemana KPK harus masuk terlepas dari kondisi jalannya, tapi soal pemenang tender yang fiktif ini dugaan alamatnya tidak sesuai, seperti apa menurut Anda? Ya, sistem pengadaan barang dan jasa ini kan seharusnya itu harus connect atau terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan, gitu ya. Kalau itu terkonek sebenarnya terkait dengan apakah itu perpindahan alamat atau alamatnya fiktif, itu bisa diidentifikasi sejak dini, gitu ya. Karena dalam proses pengajuan pengadaan barang dan jasa, gitu ya, masuk ke katalog dan segala macam, data-data terkait dengan alamat, akta pendirian, gitu ya, itu juga sudah dimasukkan, gitu ya. Malah sebenarnya kalau mau KPK telusuri lebih lanjut, tidak hanya soal alamat dari para penyedia barang dan jasa ini atau kontraktor terkait, tetapi juga
data-data lain yang terkait gitu ya. Karena kalau kita bicara infrastruktur itu Ya. atau terkait apakah itu infrastruktur jalan atau bangunan, persyaratan terkait dengan sertifikasi kompetensi dari para penyedia itu juga mesti diselidiki. Jangan sampai tidak hanya soal alamat fiktif, tetapi juga persyaratan-persyaratan lain yang sangat fundamental gitu ya, yang itu sangat berpengaruh terhadap kualitas infrastruktur itu yang mungkin juga diperhatikan oleh KPK atau aparat penegak hukum yang lain, atau kalau kita bicara di internal pemerintah sendiri oleh inspektoratnya di daerah, itu mesti ditelusuri gitu ya. Menurut kami kasus hari ini ya soal alamat fiktif ini sebenarnya ini gambaran terkait dengan buruknya sistem sistem pelayanan kita, baik itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa, terkait dengan pelayanan publik, baik itu terkait dengan perizinan atau pelayanan publik lainnya, itu terpisah satu sama lain. Belum lagi kalau kita bicara sistem pengadaan barang dan jasa ini dengan sistem perencanaan penganggarannya, di e-planningnya, di budgetingnya gitu ya. Itu juga mesti melihat konektivitas antara sistem-sistem ini agar apa yang terjadi hari ini soal alamat fiktif itu sebenarnya bisa diidentifikasi jauh-jauh hari kalau kita punya sistem yang valid, yang akuntabel, yang transparan agar publik ataupun internal pemerintah sendiri bisa mendeteksi itu sejak awal, gitu Mbak Priska. Kalau yang Anda baca pengawasannya lemah atau sengaja agar tidak terdeteksi? Ada berbagai kemungkinan tentunya kan kalau kita lihat kondisi saat ini? Ya, sebenarnya kalau kita bicara persoalan ini, kita bicara beberapa pilar sebenarnya. Di sini kita bicara soal kebijakannya. Kebijakan terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini, apakah itu sudah mengatur terkait dengan sistem pengawasannya? Sistem pengawasan di sini itu bicara sistem pengawasan internal, di sana ada inspektorat, dan juga sistem pengawasan eksternal, baik itu oleh lembaga resmi pemerintah, misalnya aparat penegak hukum, di sini ada KPK atau ombudsman, atau misalnya dalam bicara netralitas itu ada KASN misalnya, atau dalam konteks pemilu ada Bawaslu, atau pengawasan masyarakat sipil di sini gitu ya. Itu kan belum diatur dengan baik dalam regulasi-regulasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa gitu ya. Mulai dari Perpres yang 16 2018 sampai peraturan LKPP dan segala macam gitu ya. Jadi pengawasan yang melibatkan publik itu belum diatur dengan baik dalam kebijakannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kelembagaan di sini kita bicara birokrasi dan juga SDM ya. Pertanyaannya adalah apakah dengan desain kelembagaan sekarang dengan unit pengadaan barang dan jasa itu memberi ruang terhadap akses masyarakat untuk mengawasi kinerja mereka? Ini kan enggak juga gitu ya. Itu baru bicara birokrasinya, belum bicara SDM yang mengatur atau mengelola sistem itu. Apakah sudah punya sertifikatnya atau dia mampu mengelola sistem itu dengan baik? Dari satu sisi saja udah tidak baik begitu ya, apalagi bicara soal sistem keseluruhan ya Mas Arman. Iya, itu kita bicara dalam sistem keseluruhan gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara platform layanannya tadi itu sistemnya gitu ya. Apakah e-katalog sekarang atau dalam konteks pengadaan barang dan jasa itu benar-benar menjamin bahwa apa yang disiapkan oleh para pelaku usaha dalam e-katalog itu benar-benar sesuai dengan kenyataannya. Dan dalam konteks ini sebenarnya kami mendorong gitu ya, pengawasan dari masyarakat sipil dan juga itu berkolaborasi dengan internal pemerintah itu untuk melakukan validasi terhadap seluruh data-data dari para penyedia barang dan jasa ini. Tidak hanya soal alamat, tetapi juga persyaratan-persyaratan yang sangat fundamental. Gitu Mbak Priska. Mas Arman, saya kutip apa yang disampaikan Pak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Ketidakberkualitasan rekanan merupakan indikasi permainan yang patut dicurigai ada kong kali kong. Kalau bicara soal pernyataan KPK ini, apakah sudah jadi warning bahwa akan masuk ke tindak pidana yang dicari? Iya, kan kalau kita melihat dalam prosesnya ya Mbak Priska gitu ya, kan yang masuk ke sana itu bisa lebih bahkan belasan penyedia barang dan jasa, dan yang akan menang nanti akan satu kan gitu ya. Siapa yang menjamin bahwa yang memenangkan tender itu benar-benar akuntabel gitu ya, benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan, itu yang bisa dijamin gitu ya. Dan untuk mengusir ruang ini menurut kami gitu ya, kita tidak bisa berharap banyak terhadap internal birokrasi atau terhadap pemerintah itu sendiri. Perlu ada pengawasan publik di sini. Dalam hal ini, misalnya dalam seluruh proses, mulai dari proses perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pengadaan barang dan jasa tadi itu, gitu ya. Kami mendorong masyarakat atau masyarakat sipil gitu ya, atau asosiasi terkait itu mesti dilibatkan. Jangan membiarkan pemerintah dengan para pelaku usaha itu berinteraksi sendirian dalam proses itu. Karena kalau berinteraksi meskipun sudah ada sistem atau platform digitalnya, kita tidak bisa menjamin gitu ya, di balik
digitalisasi itu, apakah kita bisa menutup ruang pertemuan atau kontak atau interaksi antara di internal birokrasi dengan penyedia barang dan jasanya atau kontraktornya. Iya. Nah, untuk ini menurut kami di kebijakan itu perlu diatur, di kelembagaan juga ruang itu mesti ada terhadap peran masyarakat sipil tadi itu atau asosiasi yang terkait. Kemudian di segi sistemnya, bagaimana publik diberi akses gitu ya, punya hak akses untuk mengetahui dari hulu hilir proses perencanaan, penganggaran, dan juga terkait dengan implementasi dari pengadaan barang dan jasa ini gitu. Mas, kalau bicara soal partisipasi masyarakat, ya banyak juga warga yang sekarang skeptis begitu. Apa bisa ada partisipasi masyarakat, lapornya kemana? Kalau misalnya kasus jalan rusak di Lampung aja, warga Lampung waktu itu bicara soal ini, tapi ada dugaan intervensi. Ketakutannya malah dibawa ke polisi. Nah, kemana begitu? Apakah harus sekarang kan ngadu dulu viral, baru nanti jadi ramai ditindaklanjuti? Nah, sebenarnya idealnya kemana masyarakat ikut mengawasi yang bebas intervensi? Iya, karena memang gitu ya, pantas dan layak kalau masyarakat itu ada distrust antara masyarakat terhadap pemerintah gitu ya, terkait dengan sistem pelaporan kita selama ini, karena masyarakat memberikan laporan tetapi responnya itu bisa cepat, bisa lambat, tergantung siapa pengelola di balik sistem itu. Ya. Menurut kami gitu ya, perlu ada suatu pengaturan gitu ya yang mengikat bahwa seluruh laporan masyarakat itu, apakah itu catatan, kritikan, masukan terkait dengan kebijakan atau program atau terkait dengan pelayanan tertentu itu mesti direspons. Jika direspons, perlu diikuti dengan pengaturan terkait dengan reward and punishment-nya gitu ya. Kalau misalnya mengabaikan laporan masyarakat itu juga harus ada sanksinya, dan itu perlu diatur gitu. Selama ini kan nggak ada sanksi terkait dengan itu, sehingga masyarakat sekarang itu beralih ke media sosial yang memang dari pengalaman di Lampung itu cukup efektif gitu ya, membuka mata publik dan juga pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap persoalan ini, termasuk pemerintah pusat gitu ya. Menurut kami, meskipun ini persoalannya ada di Lampung atau di daerah-daerah yang lain, pemerintah pusat gitu ya, yang mengampu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat itu perlu mengatur terkait dengan ini. Kami mendorong sebenarnya Kemenpan RB, Ombudsman, Kantor Staf Presiden itu benar-benar mengoptimalkan sistem lapor itu, SP4 lapor ya, agar catatan-catatan masyarakat itu bisa diperhatikan dan ditindaklanjuti, itu yang penting. Ya, itu yang penting ditindaklanjuti, dan kita tunggu dugaan fiktif pemenang tender Jalan Lampung ini sampai mana nanti akan ditelusuri oleh penegak hukum. KPK yang tadi sudah bilang juga ada dugaan kong kali kong soal ini. Terima kasih Ketua KPPOD Arman Suparman telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.